Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita dalam program acara Mimbar Keluarga. Bersama-sama dengan keluarga, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang yang akan terus menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Dengan demikian, keluarga kita akan senantiasa berjalan di dalam berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa baru dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Pada minggu yang lalu kita belajar dari Yohanes 15 bahwa sesungguhnya antara kita dengan Tuhan itu memiliki sebuah relasi yang sangat dekat dan sangat erat. Dan relasi yang dekat itu digambarkan seperti pohon anggur dan carang-carangnya. Setiap kita yang telah diselamatkan, setiap kita yang telah dipilih oleh Tuhan, digambarkan sebagai carang yang menghisap dan beroleh kehidupan dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya sumber kehidupan, satu-satunya sumber dari segala sumber yang kita butuhkan, di mana Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang kita butuhkan. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita bukan hanya sebagai cara dan Kristus sebagai pokok anggurnya, namun juga digambarkan bahwa Bapa itu sebagai pemelihara. Bapa sebagai pribadi yang terus mengupayakan agar pohon anggur itu menghasilkan buah melalui carang-carangnya, yaitu setiap saudara dan saya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan memelihara kita? Bagaimana kita dapat terus yakin bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan terus mengupayakan yang terbaik dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pasti akan menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Sementara fakta kehidupan yang kita hadapi senantiasa terus berubah dan seringkali terjadi di luar yang dapat kita pikirkan, di luar yang dapat kita rencanakan. Tuhan memiliki dua cara untuk terus mempertumbuhkan dan memelihara iman kita, sehingga hidup kita senantiasa terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Cara yang pertama yaitu Roh Kudus itu mengerjakan iman di dalam hati kita melalui pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Melalui firman-Nya, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, terus menghibur kita, terus menopang kita, terus memberi kekuatan yang baru kepada kita. Sehingga melalui firman-Nya, iman kita terus semakin hari semakin bertumbuh. Demikianlah kesaksian dari Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ini secara spesifik mengingatkan kita semua, jika kita ingin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, jika kita ingin semakin dikuatkan setiap hari, jika kita ingin beroleh kemampuan dan kuasa untuk menjalani hari-hari ini, maka jalan satu-satunya kita harus senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ketelitian, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kemurnian hati,
karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Inilah cara pertama yang Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita akan terus erat melekat kepadanya dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita setiap hari. Cara kedua yang Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan iman kita, untuk menjagai kita adalah dengan cara bekerja menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang kasat mata. Roh Kudus menguatkan janji-janji firman Tuhan itu melalui penerimaan sakramen. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 kita mengenal satu sakramen namanya baptisan, dan 1 Korintus pasal 10 ayat 16 kita mengenal yang namanya perjamuan kudus. Melalui firman dan sakramen, iman kita terus diarahkan kepada Yesus Kristus, kurban satu-satunya yang telah mati di atas kayu salib, sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita. Roma pasal 6 ayat 3, 1 Korintus 11 ayat 26 maupun Galatia pasal 3 ayat 27. Melalui sakramen ini kita diingatkan akan karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dibelenggu oleh dosa, tidak lagi orang-orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi melalui sakramen kita diingatkan bahwa oleh kematian Kristus di atas kayu salib, kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, dosa-dosa kita telah disucikan, dan kita beroleh kehidupan yang baru, penyertaan Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita memperhatikan sejarah, maka sakramen itu merupakan terjemahan dari bahasa Yunani musterion yang berarti keterikatan. Pada masa Romawi kuno, kata sakramentum juga dipakai sebagai satu janji atau ikatan atau sumpah setia dari seorang tentara kepada pemimpin pasukannya. Jadi apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan meterai yang kudus serta kasat mata yang dapat kita nikmati, dan melaluinya iman kita akan ditumbuh kembangkan. Melaluinya kita bisa mengalami secara nyata kebenaran daripada janji Tuhan. Sakramen sebagai tanda oleh karena memberi pelajaran yang nyata dari firman Tuhan. Nah, sakramen sebagai meterai oleh karena sakramen itu memeteraikan janji-janji Tuhan yang dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Sakramen membantu kita untuk mengerti dengan lebih jelas lagi apa arti kurban Yesus Kristus, dan untuk percaya bahwa kita mendapat bagian di dalam kurban Tuhan Yesus Kristus itu secara tetap dan pasti. Melalui sakramen kita diingatkan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita pengampunan dosa yang telah kita perbuat, pengampunan semua dosa-dosa kita, dan kita juga beroleh hidup yang kekal yang hanya berdasarkan anugerah karena kurban Kristus yang satu-satunya itu yang telah terjadi di atas kayu salib. Mari kita membaca Matius pasal 26 ayat 27 sampai dengan 28. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam iman Kristen, kita mengenal dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Melalui baptisan kudus, kita diingatkan kembali bahwa kurban Kristus yang satu-satunya itu, yang terjadi pada kayu salib, itu menjadi bagian bagi kita. Sebagaimana tubuh kita pasti dibasuh secara lahiriah oleh air, yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran dari tubuh kita, maka sepasti itu pula lah kita telah dibasuh dengan darah dan rohnya dari kecemaran jiwa, yaitu semua dosa-dosa kita. Sebagaimana air membersihkan tubuh kita daripada kotoran, sepasti itu pula kuasa darah Kristus
akan membersihkan kita dari semua dosa dan kecemaran hidup yang melekat di dalam kehidupan kita. Demikianlah kesaksian firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 10, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita diingatkan dan diyakinkan bahwa kita secara menetap mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib, serta kita beroleh semua harta yang tersimpan di dalamnya. Sehingga kita bukan hanya dipersatukan dengan Tuhan, kita bukan hanya beroleh perjanjian yang baru, namun kita juga beroleh kehidupan yang kekal, yang disertai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Sebagaimana makanan itu menyatu dengan tubuh kita ketika kita sudah memakannya, sepasti itu pula lah keselamatan dan anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita berikut janji yang menyertai. Teks firman Tuhan hari ini membahas secara khusus tentang sakramen perjamuan kudus. Latar belakang dari Matius 26 ayat 26 sampai dengan 29 adalah makan malam terakhir Yesus bersama para murid-muridnya sebelum pada akhirnya dia dikhianati, ditangkap, disiksa, disalibkan, dan akhirnya mati. Makan malam terakhir ini bukan sekedar makan malam biasa, melainkan perjamuan Paskah. Salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus Kristus untuk memperingati apa yang akan ia lakukan bagi umat manusia. Menurut Lukas pasal 22 ayat 19 adalah mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Selain menubuatkan penderitaan dan kematiannya bagi keselamatan kita, Yesus juga menggunakan perjamuan malam terakhir ini untuk memberikan makna baru pada hari raya Paskah. Di mana Paskah merupakan hari raya yang sangat penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 11 hingga pasal yang ke-13. Pada perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya ini, Yesus mengambil buah sibul, yaitu roti dan anggur yang merupakan makanan utama pada masa itu, makanan pokok pada waktu itu, yang berhubungan dengan Paskah dan memberinya makna yang baru. Apa makna yang baru? Makna baru yang dia berikan adalah pengorbanannya itu sebagai satu-satunya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan daripada perbudakan rohani. Lukas pasal 22 ayat 17 sampai dengan 20. Dengan demikian ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita diyakinkan bahwa kita mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua hartanya. Bagaimana caranya? Bahwa sebagaimana kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, roti yang terpecah-pecah dan cawan yang diberikan kepada kita, maka sepasti itu pula lah tubuh Kristus dikorbankan bagi kita dan darahnya dicurahkan untuk keselamatan kita di atas kayu salib. Sebagaimana dari tangan pelayan kita menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus dan mengecapnya dengan mulut kita, maka sepasti itu pula Dia sendiri akan memberi makan dan minum jiwa kita dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Pada ayat 26, firman Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan pada ayat 27 sampai dengan 28 disebutkan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah maksud Tuhan Yesus Kristus menyebut roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya?
Perkataan Yesus Kristus ini memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama, Ia ingin mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur memelihara hidup kita sementara ada di dunia ini, demikian pula tubuhnya yang telah disalibkan dan darahnya yang telah ditumpahkan itu akan menjadi makanan dan minuman yang sesungguh-sungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51 dan 55. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yang kedua, melalui tanda dan jaminan yang kelihatan ini, yaitu roti dan anggur, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani menjadi peringatan akan Dia, demikian pula kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan 17. Yang ketiga, sepasti kita memegang roti dan anggur, sepasti itu pula lah penderitaan dan ketaatan Kristus itu akan menjadi milik kita. Seolah-olah kita sendiri telah merasakan segala kesengsaraan itu dan melunasi hutang kita kepada Allah. Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 11. Perjamuan kudus mengingatkan dan meyakinkan setiap kita bahwa kita secara tetap mendapat bagian dalam kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua hartanya. Perjamuan kudus mengingatkan kita dan meyakinkan kita semua bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu berjaga-jaga atas kehidupan kita dan Tuhan selalu menyatu dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga mengucap syukur untuk kasih setia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama menghitung berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita juga menaik-naikkan doa kita kepada Tuhan. Apa yang sekiranya hari ini masih menjadi pergumulan daripada kehidupan kita. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus Sang Pokok Anggur itu akan menjadi sumber kehidupan dan sumber jawaban atas semua pergumulan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita dan senantiasa membuat kita terus bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang akan memelihara kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati dan tetap semangat.